Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita berjumpa di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saya harap dalam ibadah hari ini, meskipun di tengah-tengah keluarga masing-masing, untuk hal-hal yang mengganggu, saya rindu untuk dijauhkan sementara. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan, kita mau serius menghadapkan hati kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan saya mengatakan, pada masa kesesakan, dan jikalau engkau khawatir, maka kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau percaya, kita mau beriman kepada Tuhan, jangan khawatir lagi. Amin. Kita mau teguhkan hati kita naikkan pujian, Yesus aku percaya. Mari kita tepuk tangan dengan sangat meriah. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Katakan pegang iman. Sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Angkat tangan. Haleluya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, dengan iman. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Kita mau dengan penuh kerinduan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk firman-Nya ditaburkan malam ini. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami rindu
mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan lebih dalam lagi, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Angkat suaramu, sembah, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dia memulihkan, Dia pedulikan setiap hidupmu, setiap dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindukan. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat. Katakan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini Tuhan ada di dalam setiap persekutuan kita. Katakan dengan segenap hati, haleluya. Tuhan melihat kita saat ini. Tuhan merasakan apa yang menjadi kesesakan kami.
Datanglah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Datanglah kepada Tuhan, percaya, percaya, percaya penuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri saat ini. Di sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus ku rindukan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahannya Bapa. Terima kasih jikalau hari ini kami boleh dikuatkan dengan puji-pujian Engkau Tuhan. Dan biarlah boleh puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu ditaburkan saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang malam ini ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya Engkau berkati pula Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Bapa, setiap yang disampaikan tidak hanya keluar dari mulut lidahnya sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkata-kata melaluinya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dan belah kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu malam ini. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara semua sehat dan bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini, amin. Ya, saya selalu mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tetap dikaruniakan kekuatan, kesehatan dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi-kondisi yang terjadi pada sekarang ini, banyak orang sedang takut, banyak orang khawatir, ya, banyak orang yang gelisah, saudara, akibat dari COVID-19 yang ditakuti banyak orang, karena COVID itu bisa membawa kepada kematian, membawa kepada penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya tentunya tidak boleh mengikuti kondisi yang seperti sekarang ini. Walaupun di banyak tempat, saudara-saudara, banyak korban berjatuhan, baik itu masyarakat biasa maupun para pejabat, pengusaha, tenaga kesehatan pun mereka banyak yang menjadi korban. Dan kalau kita lihat di DKI misalnya, berita beberapa waktu yang lalu, satu hari
itu angka kematian mencapai 400 orang. Rumah-rumah sakit banyak yang tutup karena tidak ada tempat untuk menerima pasien. Oksigen langka, obat-obat mahal harganya. Namun saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh kecil hati dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, betul enggak? Kita punya Tuhan, dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bayangan, yang kira-kira, tapi Tuhan yang nyata. Ya tentu kita mengalami pengalaman-pengalaman bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Tentu kita merasakan dan tidak diragukan lagi keberadaan Tuhan untuk kita, betul enggak? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Alkitab mengatakan bahwa akhir-akhir ini adalah merupakan zaman yang sukar, zaman yang sulit. Itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita akan buka dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 10. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat 10. Di sana dikatakan demikian, Mazmur 16 ayat 8 sampai 10. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Sekali lagi, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur punya keyakinan ini. Ya. Punya keyakinan ini, dengan tepat dia mengatakan di dalam ayat ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pendirian bahwa di dalam kehidupannya, dalam pengalaman hidupnya, dia yakin bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengatasi segala masalah. Ya, pengalaman Daud mulai dari gembala, kambing domba, sampai duduk di singgasana raja. Banyak pengalaman pahit, banyak pengalaman getir, banyak masalah yang terjadi. Tapi dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sementara dia memandang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, bukankah kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi masalah. Ya, kalau kita memandang masalah, kita memandang persoalan, maka Tuhan jadi kecil. Tuhan jadi kecil. Tetapi kalau kita memandang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, maka masalahnya yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nyanyian telah dituliskan bahwa Yesusku besar, Dia mengatasi masalah. Yesusku besar, Dia maha besar, Dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu harus menjadi keyakinan kita tentunya. Puji Tuhan. Yang kedua dilanjutkan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Ya, Tuhan berdiri di sebelah kananku. Artinya sebuah tindakan iman.
sebuah tindakan iman bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Amin. Tuhan tidak jauh dari kita. Bukankah kita sering nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Ini adalah wujud atau tindakan iman yang harus ada di dalam setiap hidup kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita, apa yang membuat kita takut? Paulus katakan, kalau Tuhan di pihakku, Tuhan di sisiku, siapa yang melawan aku? Masalah-masalah yang akan mendekat tidak akan mendekat. Setan ora doyan, demit ora ndulit. Kan begitu. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam hal ini Daud yakin benar bahwa Tuhan berdiri di sebelah kananku. Ya, tentu ini yang membuat kita bangga. Ya, kita mendapatkan jaminan bahwa walaupun secara manusia kita lemah, kita bisa takut dengan situasi dan keadaan, tapi karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan ada di pihak kita, di kanan kita, saudara, dan itu yang membuat kita menjadi berani menjalani kehidupan yang terjadi pada hari-hari ini. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi? Ya, karena memang Tuhan menghendaki demikian. Ya, Tuhan katakan rambut di kepalamu tidak dibiarkan jatuh ke tanah tanpa seizin Bapa. Jadi peristiwa yang ada di dalam dunia ini semua ada rencana Tuhan. Semua ada rencana Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini kok begini, ini kok begini, ya, kondisinya kok seperti ini, banyak orang-orang berjatuhan, korban banyak, ya, saudara, tidak boleh mengeluhkan kondisi ini. Ya, kita syukuri saja. Dan sekali lagi keyakinan kita bahwa Tuhan berdiri di sebelah kananku. Lalu kalau dua hal ini kita memandang Tuhan, ya, kita memandang Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan berdiri di sebelah kananku, ada hasilnya. Hasilnya dikatakan, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Artinya di sini bahwa ada kekuatan, ada kemampuan untuk berdiri tegak bagaikan gunung batu yang kuat, yang tak tergoyahkan, yang tak tergeser oleh keadaan apapun. Nah, inilah Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang harus menjadi pendirian dalam setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya dikatakan dalam hal ini hasilnya yang pertama tidak goyah, tidak berubah dan tetap teguh. Dan selanjutnya saudara-saudara, hasilnya adalah ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ya, Tuhan tidak akan menyerahkan orang yang memandang kepada Tuhan, yang memiliki tindakan iman bahwa Tuhan di sebelah kanannya, maka ia memiliki satu kepastian bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan ke dalam dunia orang mati.
Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini ada iman bahwa Tuhan, ya, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Artinya, ya pasti dibawa kepada dunia orang hidup. Karena dunia orang mati itu adalah mengerikan. Itu tempatnya orang fasik, tempatnya orang berdosa. Seperti Mazmur yang lain. Di sana dikatakan bahwa orang fasik, orang yang melupakan Tuhan, berada di dalam dunia orang mati, dalam kondisi ngeri. Tapi orang yang memandang Tuhan, orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada di sebelah kanannya, ya, tidak akan diserahkan ke dalam dunia orang mati. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya dalam hal ini kita sebagai orang yang percaya juga punya keyakinan bahwa Tuhan juga tidak akan membiarkan orang kudus-Mu, orang-orang kudusnya Tuhan, milik-miliknya Tuhan, melihat kebinasaan. Tuhan tidak izinkan. Ya, orang-orang kudusnya yang sudah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus, tidak akan diizinkan untuk melihat kondisi yang ngeri-ngeri seperti itu. Asal kita tetap fokus memandang Tuhan. Ya, asal kita tetap tidak goyah iman kita kepada Tuhan. Asal kita tetap yakin bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kapal layar atau kapal laut yang sedang berlayar. Bagaimana dia bisa sampai pelabuhan dengan selamat? Padahal mereka sudah berlayar berhari-hari, ya, di tengah laut, tapi dia tahu pelabuhan di mana dia harus singgah, pelabuhan di mana dia berangkat, karena ada lampu mercusuar. Pada tengah malam, kegelapan itu, dia bisa mampu sampai tujuan. Kenapa? Karena dia melihat ada lampu yang bercahaya, ya, kelap-kelip itu memberikan tanda untuk mereka punya tujuan. Dalam kehidupan kita tentunya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tujuan kita adalah hidup kekal di surga. Tujuan kita adalah menyelesaikan tugas dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Dan ini kita butuh fokus dalam memandang Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak bakalan kecewa. Bahkan ada kekuatan baru yang mengalir dalam kehidupannya. Seperti dalam kitab Yesaya. Kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-40, kita akan lihat. Ayatnya yang ke-28 sampai 31. Ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kondisi dunia yang terjadi pada saat-saat ini, Alkitab mengatakan orang muda menjadi lelah, teruna-teruna bisa jatuh tersandung, tapi Tuhan memberikan kekuatan baru kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang memandang kepada Tuhan di dalam hidupnya. Selalu ada kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Untuk ini mari saudara-saudara, jangan kita lemah, jangan kita putus asa, jangan kita takut menyerah keadaan, tapi mari kita tetap fokus memandang Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang teguh untuk menjadi andalan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Dan kita tentu yakin bahwa hanya bersama Tuhan kita punya kekuatan yang tidak ada duanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nanti-nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nanti-nantikanmu,
badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, dan marilah Tuhan tolong kami, tolong seluruh jemaat-Mu, berikan kami kemampuan untuk memandang kepada Tuhan, beri kami kemampuan untuk yakin bahwa kami memiliki Tuhan yang ada di sebelah kanan kehidupan kami dan membuat kami tidak akan goyah. Oleh karena itu Tuhan, tolong di antara kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang goyah perekonomiannya, dan goyah dalam imannya, sedang goyah dalam kesehatannya, sedang goyah dalam rumah tangganya, kami bawa doa kepada-Mu agar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, agar seluruh jemaat meyakini dengan penuh bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah harapan, dan Tuhan adalah andalan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, memberkati seluruh jemaat supaya semuanya sehat, dilindungi, dipagari oleh Tuhan, agar jangan sampai terinfeksi corona, dan seluruh jemaat hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah berkat, anugerah, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, ibadah kita sepanjang minggu ini dikosongkan sehubungan dengan PPKM darurat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita akan kembali lagi dalam ibadah online pada minggu mendatang. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu saudara, dan ikuti protokol kesehatan supaya Bapak Ibu tetap dalam kondisi baik dan sehat. Tuhan memberkati. Amin.